dilantik pada tahun 2022, saya melihat bahwa gedung kami ini sangat sempit oleh karena penduduk saya ini 2.240 ya, jiwa. Lalu satu aparat saja RT ada 25 orang, RW ada 12 orang, dusun 6 orang, BPD 9 orang. Lalu kita rapat dengan aula yang sangat kecil, ya tentu daya tampung kapasitasnya tidak memadai. Dengan demikian saya berinovasi bagaimana membangun sebuah kantor desa yang standar, yang baik. Ya, saya tidak mau buat untuk pamer, untuk katakanlah kantor desa Bekasi Kabupaten Kupang, tapi intinya kita lakukan yang terbaik agar ketika kita musyawarah rapat di desa, daya tampungnya, ruangannya bisa agak lebih baik. Jadi yang dibangun sekarang ini ada ukuran 14 kali 13, ada 7 ruangan. Jadi kita bangun ini sumber dananya kita berawal dari pendapatan asli desa. Kita mulai dari pendapatan asli desa, kita kumpul uang sedikit-sedikit, lalu kita kelola secara efektif untuk kita mulai bangun kantor desa yang ada seperti kita lihat sekarang. Kita memulainya, progres pekerjaannya mulai dari tahun 2024 bulan November kita mulai renovasi, kita perlebar. Jadi situasi musim hujan dan terakhir barusan hari kemarin baru tukang menyelesaikan pintu jendela dan kita masuk pada instalasi listrik ini. Dari sumber pendapatan asli desa ini kita sedikit menganggarkan 100 juta rupiah. Kita kelola itu dengan penuh tanggung jawab. Jadi kita merencanakannya secara bertahap. Nah, seperti itu. Tapi kita memulainya memang kita berawal dari pendapatan asli desa. Karena kalau kita mau langsung dari APBDes, memang itu yang dana setelah kita hitung-hitung prosentase bidang per bidang itu cukup itu, makanya saya harus berinovasi. Kita memanfaatkan PAD desa itu bangun kantor. Namun ini juga bukan inisiatif saya sebagai seorang kepala desa, tapi melalui sebuah musyawarah desa dengan BPD dan ada persetujuan berita acara semua baru kita bangun. Jadi ada sebuah musyawarah bersama. Sehingga baru belum mencapai 1 minggu saya undang BPD lagi. Ketika progres pekerjaan desa yang sudah selesai, saya undang BPD, semua pemangku kepentingan yang ada di desa ini. Kita lakukan musyawarah desa bertanggung jawab PA desa. Ketika dalam musyawarah tersebut saya mendapatkan apresiasi dari Pak BPD dan pemerintah, sekalipun ada catatan-catatan, tetapi catatan-catatan itu justru memberi motivasi kepada pemerintah desa agar kita senantiasa memanfaatkan sumber daya yang ada di desa ini, termasuk pendapatan asli desa untuk kita membangun sebuah kantor seperti ini. Dan untuk pekerjaan selanjutnya ialah plafon dan lantai ini kita tentu direncanakan secara bertahap. Jika kita mendapatkan berkat lagi, ya pasti kita akan sajikan. Ya tentu saja saya punya komitmen untuk membangun kantor desa Patokonoto ini. Saya target salah satu kantor desa Megah di Kabupaten Kupang. Ya, salah satu kantor desa. Seperti kita lihat tampilan depannya, tapi ketika kita masuk di dalam memang plafon dan lantai belum. Tapi kalau tampilan luarnya memang